Desa kami sedang kena wabah. Banyak anak-anak terkena muntaber. Ini menakutkan sekali. Ya, sebagai warga kami sangat sedih dan takut wabah akan datang lagi. Kami ingin bangkit, tapi tidak tahu harus bagaimana. Air bersih pun susah kami dapatkan. Kami dengar ada program masuk di desa kami. Kami tahu dari kepala kampung yang belum lama ikut sosialisasi. Katanya, beberapa petugas datang mendata kami. Mereka bertanya tentang sarana yang kami punya, seperti mendapat harapan baru. Sampai suatu hari, kami dikumpulkan bersama di lapangan yang luas. Semua warga berkumpul, ingin tahu dan ingin dapat ilmu baru. Di sana, fasilitator memberi penyuluhan. Kami jadi tahu bahwa desa kami penuh tinja, sampah di mana-mana. Kami seperti makan tinja sendiri. Lalu kami diminta kesepakatan untuk membuat rencana aksi. Karena terpicu, saya angkat tangan menyediakan diri jadi kader STBM. Kami kembali punya harapan walau tidak punya uang. Setelah pertemuan, kami berharap kepala desa mendukung kami. Tapi kami tidak punya panutan. Di rumahnya pun tidak ada jamban. Sebagian yang terpicu akhirnya membuat yang paling mudah dan murah, yaitu WC cemplung. Tapi anak-anak takut masuk WC karena bau dan kotor. Saya pun pernah terpeleset dan merasa tidak aman menggunakannya. Walau demikian, saya tetap berupaya membantu fasilitator ketika pertemuan. Terkadang dapat tuduhan, dapat honor, padahal sukarela. Saya hanya ingin kita semua sehat. Sampai suatu saat, kami senang karena akan ada bantuan jamban datang. Saya dengar desa sebelah malah tidak dapat bantuan. Tiba-tiba ada proyek yang membangunkan jamban di tempat kami. Tetapi kami tidak dilibatkan. Mereka membangun jamban di setiap rumah. Pada awalnya kami senang, tetapi sayang menggunakannya karena tidak ada air untuk menyiram. Maka suami saya menjadikannya sebagai gudang. Saya malu ketika petugas monitoring datang, tetapi saya juga tidak tahu apa sih hasil dari monitoring itu. Waktu berlalu, jamban bantuan itu banyak yang tidak digunakan semestinya dan banyak yang rusak. Kami ingin berubah, tetapi tidak semua warga sependapat. Saya ingin melarang tapi tidak punya kemampuan mempengaruhi yang lain. Akhirnya desa kami kembali lagi dengan kebiasaan lama, dan penyakit pun mulai merebak. Sama dengan desa sebelah, wabah sering menjadi mimpi buruk. Kapan masalah ini bisa diselesaikan? Ini tantangan buat saya. Penyuluhan sudah sering dilakukan, Pak. Tetapi masyarakat susah berubah. Nampaknya harus ada cara lain. Kalau dikatakan ada program, mereka menangkapnya bantuan. Demikian keluhan Kapus dan Sanitarian yang sama dari hari ke hari. Gayung bersambut ketika ada LSM datang di desa Bagia. Fasilitator itu menantang desa ini berani tidak memulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan. Kami mulai dengan menyusun peta desa rawan sanitasi. Semua dikerahkan untuk bisa terlibat, sanitarian, kader, dan warga. Terlihat desa kami dalam ancaman tebaran tinja dan sampah pembawa penyakit. Peta itu kami bawa dalam pertemuan, diperkuat dengan poster-poster masalah. Kebetulan ada anak muda desa kami suka menggambar. Mulailah semua yang tersentil angkat bicara, mengomentari gambar dan foto yang terpampang. Saat itu, ketika ada yang terpicu, kami minta menuliskan kesepakatannya. Temuan itu menjadi pembicaraan dalam arisan warga, posyandu, dan berbagai tempat.
Kadang terjadi konflik perbedaan pendapat, tetapi itulah dinamika warga setempat. Mereka yang terpicu sebagian menjadi relawan dan mendapat latihan STBM di kecamatan. Calon tukang sanitasi masuk dalam tim karena mereka bagian dari solusi. Tiba saatnya pemicuan STBM 5 pilar. Semua sepakat menamakan desa kami Desa Jorok. Jorok karena kebiasaan kita sendiri. Semua tertawa menertawakan diri sendiri. Langkah berikutnya, warga diajak menyusuri tempat-tempat jorok. Maka terbongkarlah yang ada di balik semak-semak. Yang paling menjijikkan adalah peragaan air terkontaminasi tinja dan sampah. Warga nampak antusias. Ketika ada yang terpicu untuk ingin punya jamban, tukang sanitasi bergerak menjelaskan pilihan opsi jamban. Semangat kita bisa berubah sudah harus ditumbuhkan. Anak-anak sekolah berbakat jadi agen perubahan. Malu kalau tidak punya jamban. Hidup kita tidak sehat, kata Bu Guru. Tiap kader mempunyai rumah binaan di dusunnya masing-masing dan menjadi panutan warga. Posyandu yang tadinya mati, hidup lagi. Relawan bersemangat, bahkan ada yang menyediakan rumahnya untuk latihan wirausaha sanitasi. Kami berbagi peran. Ada yang merancang aturan, mikir anggaran dan grebek di rumah-rumah. Dana warga-warga digulirkan untuk yang tidak mampu. Teknik promosi juga dilatihkan kepada tim STBM. Tidak hanya promosi jamban, tetapi yang penting promosi perubahan perilaku ke depan. Tokoh adat dan media lokal juga terlibat. Senang melihat semua bahu-membahu. Monitoring dilakukan reguler dan melibatkan keluarga. Dalam temu warga, hasilnya dibahas dan ditempel di papan informasi kampung. Yang berhasil melakukan 5 pilar tentu diberikan penghargaan. Siapa yang berhasil dapat memetik hasilnya. Yang tidak, ya beginilah. Semangat kami di bawah ternyata mampu mendorong kepala desa kami untuk mendukung keberlanjutan ke depan. Tidak terasa kami telah menerapkan jadi kebiasaan. Ya, desa kami akhirnya deklarasi. Tapi kami sadar, ini bukan akhir, tetapi awal kami mempertahankan hidup sehat. Anda sedang bersama reporter STBM untuk meliput revolusi perilaku yang telah terjadi di desa kita. Akhirnya STBM, go!